Halo Betty. Hai Bu. Eh, Betty, maaf ya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Betty sibuk ya? Enggak terlalu sih Bu. Oke, Betty tahu kenapa Betty ibu panggil ke sini? Kenapa ya Bu? Coba pikir dulu, kira-kira ketika Betty sibuk di kelas, kemudian Betty mengarahkan teman-temannya untuk menghias kelas, ada nggak sikap teman-temannya yang menurut Betty tidak berkenan bagi Betty? Banyak sih Bu, terutama anak laki-lakinya. Nggak mau apa ya? Nggak mau tertib semua. Kalau disuruh pada nggak mau gitu. Kemudian Nggak bisa diatur. Oh gitu. Kemudian proyek menghias kelas kita sudah sampai mana? Mungkin 50% Bu. Ada kendala enggak ketika Betty membagi tugas dengan teman-temannya? Banyak sih Bu. Kira apa? Apa? Kayak bagi buat bikin hiasannya gantungan, terus bikin pojok baca gitu. Terus banyak juga yang nggak mau bikin dan nggak mau bantu. Ada nggak pendapatnya teman-teman yang menurut Betty tidak sesuai dengan pemikirannya Betty? Pasti ada sih Bu. Pasti ada ya. Begini Betty, jadi beberapa waktu yang lalu itu Bu Anis dapat keluhan dari wali murid bahwa katanya pembagian tugas di kelas itu tidak seimbang, sehingga ada beberapa anak yang pendapatnya tidak didengarkan. Bu Guru kaget karena Bu Guru berpikir bahwa kelas kita baik-baik saja dan Betty sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ketika mendengar hal ini, Bu Anis agak terkejut. Oh, kok bisa? Apakah benar hal itu? Jadi hari ini Bu Anis mau mengkonfirmasi ke Betty. Nah, kira-kira di kelas itu Betty kan punya teman dekat tuh. Iya. Ya, punya teman dekat. Terus pemikirannya pasti diterima. Pasti. Terus teman-teman yang nggak dekat sama Betty gimana? Ya mungkin nerima, kadang nggak nerima gitu. Iya, mungkin salah satunya itu putranya yang telepon Bu Anis. Nah, sebenarnya Bu Anis tidak menyalahkan Betty, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita itu harus memperhatikan situasi dan kondisi. Kalau itu menyangkut kelas, otomatis bagaimana? Ya berarti harus adil ke teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya ada yang beda pendapat, terima gitu. Bagus sekali. Sebelum ini kan kita sudah buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu yang pertama masih ingat enggak tentang apa? Apa ya? Apa dah Bu? Ini Itu gimana? Ada hubungannya dengan ya saling menghargai pendapat teman. Saling menghargai. Apakah tindakan Betty seperti itu? Betty apa sudah menjalankan keyakinan kelas itu dengan benar? Belum Bu. Belum, iya. Berarti nanti kira-kira apa yang akan Betty lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan menjadi yang lebih baik lagi, terus juga mengoreksi diri saya sendiri, nanya ke teman-teman salah saya di mana gitu. Terus nanti juga apa ya? Pokoknya kayak berubah lagi jadi yang lebih baik lagi gitu. Terus sadar sama kesalahan diri sendiri gitu. Nilai-nilai yang tadi kita pelajari di keyakinan kelas ya itu apa tadi? Bisa diulangi lagi? Saling menghargai pendapat teman gitu. Terus saling menghormati, saling membantu, terus tertib juga, terus adil ke teman-teman yang lain. Ya, benar sekali. Menurut Betty, kelas yang ideal buat kita itu yang kelas seperti apa? Kelas yang isinya anak-anak rukun semua, nggak ada masalah. Terus apa ya Bu? Pokoknya anak-anaknya nggak ada yang circle-circlean gitu, saling berteman satu sama lain. Ya. Apakah Betty yang termasuk circle-circlean itu? Iya. Ya, sebenarnya memang berteman dengan siapapun boleh ya.
berteman, punya teman dekat itu boleh, tapi kita juga harus membedakan bahwa kalau kita sudah berada di dalam kelas, apalagi sebagai ketua kelas itu kan pemimpin. Iya. Ya, pemimpin. Berarti pemimpin itu harus gimana sikapnya itu? Menurut Betty, pemimpin yang ideal itu harus bagaimana? Harus adil ke teman-teman yang lain, terus bisa ngatur anak-anak. Ngatur anak-anak dengan baik sehingga kelasnya bagaimana? Kelasnya nggak ada masalah, rukun gitu, tertib Ya. semua. Oke, nah secara itu tadi ya kan nilai-nilainya secara umum. Kemudian ada nggak tindakan khusus yang akan Betty lakukan terkait dengan keluhan dari wali murid ini? Kira-kira ada nggak tindakan khusus yang akan Betty lakukan ke teman-temannya? Kira-kira Betty mau apa? Gitu? Ada, Bu. Iya, apa itu? Ya minta maaf ke teman-teman kalau misalnya saya salah. Di mana minta maafnya? Kayak minta maaf ke teman-teman, tolong kayak ngoreksi diri aku, apa aja yang salah gitu. Nanti aku perbaiki lagi. Berarti di kelas. Iya, di kelas. Berarti di kelas kira-kira kapan mau dilaksanakan? Mungkin setelah hias kelas ini sudah selesai. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Betty. Kita sudah berbicara hari ini. Terus terang, kalau tidak ada keluhan dari wali murid, Bu Anis tidak akan pernah tahu apabila di kelas kita ada yang merasa kurang diperhatikan. Tapi Bu Anis sangat mengapresiasi Bu, maaf ya, tadi kelompok saya enggak presentasi gara-gara saya enggak bawa tugasnya. Kenapa sama kamu? Kok kayaknya kamu itu sibuk banget? Iya, Bu, memang sibuk, soalnya kan bentar lagi kan banyak perlombaan sih. Perlombaan Agustusan. Terus kamu di OSIS itu apa? Sebagai apa? Saya sebagai penyiap itu sih, lomba-lomba, iya panitia gitu. Panitia lomba. Oke, Betty, sebenarnya Bu Guru kecewa ya dengan kegagalan tadi presentasi. Kan memang kan sudah direncanakan dan itu untuk kepentingan bersama juga. Nah, karena gagal otomatis kan asesmennya juga ditunda. Iya. Nah, Betty di kelompok itu peranmu sebagai apa? Peran saya sih sebagai itu sih, Bu, ketua anggota. Oh, ketua kelompok. Dan kamu membawa hasil diskusi teman-temanmu. Nah, sebelumnya itu kamu punya solusi enggak ketika itu ketinggalan? Apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Saya sih sebenarnya waktu itu, pas itu saya minta tolong ke guru BK buat minta tolong nelpon ke itu orang rumah supaya kayak misalnya mama kesini sambil bawa tugasnya itu, terus nanti dititipin ke pos. Ternyata di rumah ndak ada orang. Oh, sehingga tidak terbawa ya tugas tadi ya. Ya memang sih sebagai manusia itu sudah biasa ya melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah dulu seperti itu. Dan ya bisa dimaklumi. Tetapi kan ada hal-hal yang disepakati di awal gitu ya. Betty masih ingat nggak waktu kelas kita itu membuat keyakinan kelas? Ingat ya, pada waktu itu masih ingat nggak salah satu poinnya adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan ternyata telat. Iya. Tugasnya sudah selesai apa belum? Sebenarnya sudah, Bu, cuman kendalanya di itu aja, karena lupa membawa. Dan akhirnya kan sama kan, di proses akhir ternyata tercancel karena tadi lupa. Nah, tadi setelah lupa tadi, reaksi teman-temannya bagaimana? Kayak marah gitu sih, Bu, kecewa, terus sebel juga. Iya. Terus Betty, apa yang Betty lakukan pada waktu teman-temannya kecewa?
Ya minta maaf Bu, terus juga ngasih tahu alasannya kenapa kok bisa ketinggalan gitu. Terus teman-temanmu bisa menerima apa enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak sih Bu. Terus yang tidak bisa menerima kira-kira apa yang akan Betty lakukan? Ya tetap aja Bu, minta maaf gitu sampai Minta mereka maaf nerima ya, gitu. ha-ha. Terus bilang juga lain kali kalau misalnya satu kelompok sama aku lagi, aku bakal lebih tepat waktu lagi, terus tidak lupa lagi sama tugasnya gitu. Bagus, benar sekali. Jadi next time sesibuk apapun kita, apapun yang kita lakukan, tetap kayak kesepakatan, keyakinan itu harus benar-benar dilaksanakan. Tata tertib ya, itu kan seharusnya melaksanakan tata tertibnya itu kan memang harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya. Jika kita tidak tepat waktu, apa yang terjadi? Akhirnya yang dirugikan siapa? Kelompoknya semua, Iya, semua merugikan. kelompoknya semua, sehingga penilaian tidak bisa dilakukan ya pada hari itu. Oke, terima kasih ya. Saya sangat bersyukur kalau Betty sudah menyadari kesalahan dan bisa mengambil pelajaran lain kali. Iya Bu. Lain kali tidak boleh lupa lagi. Oke, terima kasih Betty. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Anis telah menyelesaikan masalah yang saya hadapi dan saya alami. Saya berjanji saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Anis.